Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semua? Sudah lama MDI tidak mengupdate channelnya, mungkin sekitar sudah 5 bulan kali ya. Mohon maaf karena selama ini tim kebetulan sedang sibuk di lapangan, tentunya sibuk bantu rekan-rekan sekalian ya. Jadi pada kesempatan kali ini saya mau bahas tentang berapa sih modal untuk bikin jaringan RT RW net, atau berapa sih modal untuk buka usaha internet. Karena banyak nih di grup-grup, banyak banget di grup-grup yang saya lihat posting-postingan semacam ini gitu ya. Kemudian perangkatnya apa aja yang harus kita beli, yang harus kita siapkan, mulai dari hal terkecil. Insya Allah bisa saya jelaskan ya. Saya tulis alat kebutuhan untuk membangun bisnis internet. Nah, jadi alat-alat ini nanti bisa kawan-kawan cari di toko-toko online, atau bisa nanti bantu ke tim kita. Insya Allah kita juga bisa bantu, sekaligus nanti kita settingin ya. Jadi kawan-kawan sekalian nanti bisa tinggal colok-colokin aja. Itu untuk server sudah kita setting. Satu, pertama kalian harus punya mikrotik. Nah, jadi tetap mengacu pada konten saya sebelumnya ya, yaitu ada ISP, ada mikrotik, kemudian ada WLT ya. Jadi saya harap kawan-kawan tonton video-video saya sebelumnya, karena semua video yang saya buat itu insya Allah berkaitan dengan video-video selanjutnya. Pertama, hal utama ini kita bicara perangkat ya. Hal yang paling utama yaitu mikrotik. Mikrotik ini bicara perangkat ya. Nah, mikrotik itu untuk manajemen ya. Manajemen user, bandwidth juga ya kan, dan lain-lain. Itu untuk kebutuhan user, pada intinya user dan bandwidth. Kemudian dua, itu yang jelas OLT. Nah, OLT ini untuk mendistribusikan ya. Mendistribusikan sinyal laser ke user. Nanti kita jelasin ya. Kemudian tiga, nah jelas kabel ya. Kabel FO backbone dan drop core gitu. Kemudian yang keempat, toolkitnya. Toolkits itu diantaranya adalah ya, toolkit fiber optik itu ada kok ya, yang jual satu paket. Jadi satu paket itu isinya sudah toolkit, sudah lengkap gitu. Nah, kita ulas mikrotik. Di atas ini saya anggap sudah punya ISP ya, sudah punya bandwidth ISP ya, sudah punya bandwidth ISP saya anggap, karena harus punya ISP dulu sebelum punya perangkat ya. ISP ini kan masuk ke mikrotik seperti pada gambar konten saya sebelumnya nih ya. Ini ISP masuk ke mikrotik. Nah, mikrotik ini adalah perangkat untuk manajemen menghidupkan, mematikan, membagi paket, membuat paket pelanggan. Jadi kalau kita dapat pelanggan, nanti kita bikin paketnya, kita bikin user account-nya, kita tanam di router rumah pelanggan gitu, sehingga connect. Kalau pelanggan nggak bayar, nanti actionnya kita akan seperti apa di mikrotik gitu. Kalau pelanggan sudah bayar, nanti kita actionnya akan seperti apa di mikrotik. Itu semua ada di bagian mikrotik. Intinya mengalirkan data gitu ya, atau mengizinkan seseorang untuk mengakses data
Itu mikrotik. Kemudian OLT ini tuh apa? OLT ini adalah jalur atau jembatan untuk menghantarkan data yang ada di dalam mikrotik. Gitu ya. Jadi kita anggap mikrotik adalah internet, adalah data, sedangkan OLT adalah jembatan. Mikrotik adalah tower air, ya. Mikrotik adalah tower air, OLT adalah pipa untuk menuju ke kran. Nah, kran itu kan user kan, gitu. Kemudian kabel FO backbone. Nah, kabel FO backbone ini nggak bisa kita prediksi ya sebelum ini bapak-bapak sekalian yang bisa. Otomatis kita harus melihat dulu seberapa luas jaringan atau wilayah yang mau di cover. Kalau misal desanya yang mau di cover itu cuma 2 kilo, ya berarti jelas butuh kabel FO cuma 2 kilo yang itu. Kemudian drop core ini hanya kabel persiapan untuk PSB, untuk pasang ke rumah-rumah dan untuk buka UDP jika di dalam satu gang itu hanya membutuhkan 1 UDP gitu. Toolkit adalah alat kerja ya, alat kerja untuk motong kabel, untuk nyambung kabel, masang konektor dan lain-lain gitu. Dan akan kita bahas harga-harganya juga ya nanti ya, insya Allah ya. Mikrotik, Bang, untuk pemula mikrotik apa yang cocok untuk dipakai oleh pemula? Untuk pemula, saran saya mikrotik RB750 GR3. Ini mampu untuk menampung 100 user, 100 rumah maksudnya ya. Nah, mikrotik RB750 GR3 ini mampu untuk menampung user sebanyak 750, RB750 mampu untuk menampung sebanyak 100 user, 100 rumah ya. Nah, kemudian OLT untuk pemula pakainya apa sih, Bang? Kalau untuk OLT saran saya itu pakainya, walaupun pemula, saya sebisa mungkin pakai minimal HSGK ya, yang 4 pot IPON. Silahkan dicatat kawan-kawan ya, HSGK 4 pot IPON. Jadi satu potnya ini mampu menampung, ini ya OLT ya, ini OLT-nya ya, lihat gambar. Satu potnya itu menampung 64 rumah. Nah, sudah saya jelaskan di video kemarin, video topologi OLT gitu. Ini minimal. OLT paling kecil itu 4 pot. Kalau 4 pot, satu potnya 64 berarti kan bisa mencapai berapa tuh? 256 rumah. Begitu. Kemudian kabel backbone. Nah, kabel backbone ini pakai yang kayak mana, Bang? Kabel backbone ada 2 pilihan, silahkan Anda pilih. Yang pertama, pakai drop core 4 core. Seperti pada video saya kemarin ya. Saya jelaskan tuh kabel 4 core, distribusinya seperti apa, silahkan dilihat di video saya kemarin. Nah, tapi kalau bapak-bapak sekalian pengennya kabel sekali kerja langsung, sekali bentang dan bisa untuk puluhan tahun, belasan tahun, saran saya pakai yang VIC 8. VIC 8 core. Dah aman tuh. 8 core. VIC 8 core. Ini kabel yang sudah aman. Terus kabel yang untuk pemula itu 4 core drop core. Silahkan dicatat ya. Nah, untuk yang topologi ini itu saya belum pernah buat videonya. Tapi kalau untuk yang bikin backbone 4 core drop core itu sudah saya buat videonya di topologi OLT. Itu di judulnya topologi OLT kalau nggak salah. Itu. Kemudian toolkit. Nah, toolkit ini ada 2 ya. Toolkit ini ada 2. Jadi toolkit yang sederhana itu berisi
tang crimping, kemudian stripper, terus kemudian cleaver, dan lain-lain ya. Ini juga OPM, itu tang wajib yang toolkit FO tang wajib kalau kita beli di marketplace. Toolkit fiber optik itu udah satu paket, kecuali splicing ya. Jadi kalau kalian beli toolkit di marketplace, toolkit fiber optik, kalian akan mendapatkan sangat lengkap kecuali splicing. Splicing itu alat yang untuk sambung. Yang ini harganya itu ya di atas 10 juta ini. Itu saya pribadi dulu waktu pertama buka itu saya belum menggunakan itu. Pertama pakai fast connector dulu. Gitu. Jadi ini nih yang 4 core. Ini yang saya jelaskan 4 core, dimana ODC-nya di tengah, ya kan, kemudian UDP di ini. Jadi untuk video ini silahkan tonton di video yang kemarin saya upload ya. Gitu. Jadi apalagi? Nah, jadi hanya 4 ternyata hanya 4, cukup 4 saja untuk mendirikan bisnis RT Urbanet. Mikrotik, ULT, kabel backbone-nya yang mau kita bentang di seluruh area, kemudian toolkitnya. Toolkit, tangga teleskop juga ya. Ini semua OLT, mikrotik, ULT, kabel FO, toolkit itu bisa didapatkan dengan sangat mudah. Kalian bisa beli mikrotiknya, ULT, kemudian bisa cari jasa setting, jasa konfigurasi. Kabel FO kalian bisa cari jasa untuk bentang kabel. Toolkit kalian tinggal beli di marketplace. Nah, sulitnya adalah bicara soal internet jaringan ini, itu bukan soal pemasangan. Pemasangan itu cukup sekali. Jadi masang pelanggan itu cukup sekali kan. Kita nggak masang tiap hari kan di pelanggan yang sama setiap, ya kan. Yang repot itu perawatan. Jadi di usaha seperti ini itu pekerjaan kita itu merawat. Nah, otomatis kita sebagai owner harus punya skill di sini, di bagian-bagian ini, diagnosa gitu. Ya sederhana sih sebetulnya, tapi kalau nggak bisa ya tetap aja rumit dan itu sulit gitu. Jadi teman-teman yang mau greget nih, mau segera eksekusi, silakan ya. Mikrotik ini sudah saya buat ya, RP750 Gear 3, kemudian OLT SGK-nya ini 4 pon yang IPON. Jangan salah ya, kalau beli OLT itu harganya kenapa berbeda-beda di online, pasti berbeda-beda karena biasanya OLT jualnya itu terpisah antara OLT dan SFP-nya. SFP itu seperti apa, Bang? SFP OLT. Nah, begini, ini dimaksud SFP OLT. Kemudian OLT HSGK. Nah, ini 4 pon. Ini harganya bermacam-macam kan, ada yang 8 juta, 6 juta, karena pasti paket yang didapat itu berbeda-beda. Gitu. Jadi belum ongkir. Jadi ini. Kemudian apa lagi? Oh, splicing. Splicing kayak mana, Bang? Katanya mahal tadi. Oh, nggak ada gambar. Nah, ini splicing namanya ya. Ini
Ini, oh ada yang 12 juta, ada yang 12 juta 700, 17 juta, 13 juta, 12 juta. Itu alat untuk nyambung fiber optiknya ini. Gitu. Tapi saran saya kalau memang budgetnya belum ada untuk yang bisa dialokasikan ke sini, ini nanti dulu nggak apa-apa. Bisa pakai Fastcon dulu seperti penjelasan di video saya sebelumnya. Gitu. Jadi video ini saya hanya penegasan sih. Alat apa sih yang dipakai kalau mau usaha RT/RW net. Oh ya, kan pasti ada kawan-kawan yang berpikir kawan gue pakai bisnis RT/RW nggak punya alat yang namanya OLT, terus nggak pakai yang namanya toolkit kabel, itu gimana bang? Nah, jadi mereka pakainya pasti konverter atau radio. Jadi konverter FO gitu ya. Nah ini pakainya. Jadi kalau pakai ini, satu pelanggan tuh harus punya dua ya, A dan B, makanya dua nih. Jadi di rumah kita satu, di rumah pelanggan satu. Jadi kalau pelanggan kita jaraknya jauh, otomatis kan kita nariknya satu-satu kan dari rumah. Kita harus punya kabel yang banyak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus masih beli router. Ini harganya berapa? Ini harganya 150-an. Router harganya 150 sampai 200. Dan kabelnya ya sama aja dong, 1 juta juga kalau ada satu pelanggan yang pasang. Dan kalau pakai OLT, yang harus dibeli adalah kan UDP seperti di video saya kemarin, jaraknya itu 50 sampai 100 meter jarak per UDP. Berarti kalau ada yang mau pasang, maksimalnya adalah 150 meter lah dari UDP, ya kan, dari UDP. Nah, kemudian harga router, ONT kalau pakai OLT itu 150 sampai 200 ribu. Udah, ini aja yang dibeli sama ini, kabel 150 meter. Jadi modalnya kalau emang 200 ribu tambah kabel segini berarti kan cuma 350 per pelanggan. Sedangkan seperti yang di video kemarin saya jelaskan, biaya pasang saya juga sarankan tarif 300 ribuan. Jadi kita nggak nombok sama sekali. Sedangkan perangkat yang diinstalasi di rumah pelanggan itu statusnya milik kita, dipinjamkan. Jadi pelanggan dipinjamkan selama berlangganan. Gitu. Oke, nggak usah panjang-panjang, nanti juga di skip juga kan, nggak kurang efisien ya kalau bikin video panjang-panjang. Jadi lebih baik silahkan dikaji video saya ini. Kalau ada yang kurang jelas silahkan ditanyakan, jangan minta nomor WhatsApp karena kadang kalau ke WhatsApp aduh yang nelpon banyak banget, Masya Allah. Mohon maaf. Bukan apa-apa, takut tidak bisa melayani karena saya sering di lapangan, banyak telepon chatting, saya online tapi nggak bisa balas, kesannya kan ya nggak enak ya. Jadi silakan di email aja, nanti pasti saya kasih nomor WhatsAppnya via email kok ya. Silakan di email aja, nanti nomor WhatsApp saya kasih ke email. Sudah gitu aja, silakan dikaji videonya, kurang jelas silakan ditanya, boleh di komentar, langsung email, pasti saya jawab, insya Allah. Oke gitu aja, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.